dan para pendamping kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Bapak Yasona Laoly, yang terhormat para pimpinan tinggi media, staf khusus Menteri, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang terhormat Pak Sekda Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, cepat lengkap banyak banget soalnya. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham HAM Provinsi DKI, Pak Dahlan dan jajaran juga, Pak. Oh ya, Pak Dahlan. Oh iya, salah loh. Tadi Pak Endang. Nah ini nyontek tuh begitu tuh. Nyontek itu salah tuh, Pak. Mohon maaf, Pak. Para wali kota, bupati, camat lurah, hadirin undangan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, tempo yang susah itu jadi pejabat ternyata baca yang terhormat sebetulnya. Kalau yang lain gampang, gak ada yang susah. Karena nggak perlu terlalu pintar, yang penting ototnya kencang. Kalau itu bisa pakai hormat, nggak apa gitu. Ya, kami pertama-tama terima kasih kepada Pak Menteri dan jajarannya untuk kerjasama yang baik selama ini. Yang kami sampaikan, kantor kami terbuka, bahkan segala peralatan kami terbuka untuk ditugasi apa saja yang Bapak Ibu dari Kemenkumham untuk kami lakukan. Kami punya 318 kantor pelayanan terpadu satu pintu, dan kami juga buka satu rencana untuk membangun banyak apartemen sebetulnya. Jadi Bapak Ibu punya tanah banyak, hanya bicara soal kesadaran hukum ini. Kami juga ingin sekali pegawai-pegawai atau lapas siapapun tinggal di tengah kota Jakarta, supaya kita gampang. Kami bisa kebijakan bagaimana orang yang tidak mampu di rumah di Jakarta tapi kerja di Jakarta, dia bisa tinggal di rumah. Dan jauh lebih aman kalau saya membangun rumah susun itu, apartemen itu di tanah milik kementerian atau instansi atau TNI Polri. Kalau dibangun di tanah DKI, bisa-bisa saya nggak jadi gubernur lagi, dijualin itu. Bisa 500 juta apartemen ukuran 3 tahun, pakai lift. Nah, sekarang saya lagi bikin sistem. Nah, saya harap kesadaran hukum ini juga bukan hanya kesadaran hukum untuk tertib. Kami sudah punya 5 tertib, Pak Menteri. Tertib buang sampah, tertib berlalu lintas, tertib berjualan PKL, tertib hunian, bahkan tertib demo. Kami sedang proses membeli kantor kedubes Inggris di Bundaran HI. Itu akan amannya supaya orang menyampaikan aspirasi. Yang depan Monas dari istana katanya jangan bilang tempat aspirasi di situ. Jadi nama tamannya bukan ganti namanya Taman Mandang Istana. Itu gara-gara terjemahan Inggris Palace View. Palace View harus di Indonesia itu Mandang Istana. Harusnya Palace View. Wah keren juga kan. Tapi kita kan mesti bahasa Indonesia enggak, jadi Taman Mandang Istana. Nah tentu kami berharap dari jajaran DKI semua kantor lurah harus dijadikan kantor lurah sadar hukum, dan tentu harus juga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan hamburger. HAM ada beda Pak Menteri dan jajarannya, beda HAM dan hamburger. Kalau saya memindahkan orang yang menduduki sungai, membuat rumah disewain, membuat reklamasi ilegal di sungai-sungai, waktu kami melakukan normalisasi, memindahkan ke rusun sekelas apartemen, itu disebut oleh aktivis itu melanggar HAM, itu jenis hamburger. Saya bilang langsung jaga itu hamburger, bukan HAM. Jadi kalau melanggar HAM, orang datang baik-baik mau minta izin, mau minta rumah, kita usir, kita nggak mau layani, itu melanggar HAM.
hak asasi manusia, hak asasi warga DKI. Nah, kami berusaha lakukan yang terbaik. Nah, tentu saja kerjasama dengan Kanwil, bimbingan semua kami butuhkan supaya kita bisa ada menjadi kelurahan sadar hukum baik. Karena lurah sekarang adalah estate manager dan orang tua. Orang tua juga berarti mengajari untuk sadar hukum. Tapi kalau lurahnya sendiri kadang arti sadar hukum, nah ini butuh di training ini, Pak. Karena kami juga menyiapkan pemain cadangan banyak di DKI. Kami ada 267 lurah. Kemarin yang mau ikut tes 940-an ya Pak Sikda, yang mau jadi lurah. Karena semua demen jadi lurah, 30 juta lebih kira-kira mungkin. Orang demen ini jadi lurah, mungkin nanti bisa lebih banyak juga kalau orang bapak yang sadar hukum juga jadi lurah. Itu sombongnya DKI lah, sombongnya begitu. Sebetulnya itu nggak ada yang aneh. Kami betul-betul ingin orang dibayar profesional supaya kerja baik. Ini dalam rangka, saya dulu dengan Pak Menteri ini sama-sama Komisi 2. Saya kebetulan kalau beliau kan banyak terus pada MPR terus fraksi. Saya ini ditugaskan untuk mengurus undang-undang aparatur sipil negara. Saya timsil, saya juga sama beliau sama-sama anggota pada legislasi. Nah, kami ingin sekali nanti PP yang keluar sebetulnya itu ASN, ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Nanti begitu PP keluar, lelang eselon itu cuma 1 dibuka orang luar, tapi sampai 2, 3, 4. Sehingga nanti benar 1 juta mau di pensiun dini tidak mau terima PNS lagi, memang arahnya begitu. Kita betul-betul mendapatkan PNS yang terbaik. Nah ini kira-kira, nah kami tentu butuh sekali dukungan, apalagi tentang kelurahan yang sadar hukum ini untuk bisa masuk ke masyarakat. Misal contoh, masih ada masyarakat yang marah kepada kami ketika kami mengusirnya jualan di jalan raya. Itu tanaman di petak-petak tuh Pak bayangin. Di petak-petak, sungai kalau mau diusir lebih galak dia. Dan ini sudah proses hukum saja. Ini betul-betul dunia yang kacau kita. Tapi itulah kira-kira tugas Pak Kanwil yang baru. Memang Jakarta agak mengusikan Pak. Nah, saya akhiri saja minimal saya katakan di Jakarta jadi gubernur muda Pak. Urusan hukum suruh Pak Kanwil, betul nggak? Mau tahu jalan panggil Menteri PU. Jadi Gubernur DKI hanya memperkuat otot jantung, otot saraf, otot kaki, otot tangan, itu saja sebetulnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami siap ditugaskan untuk melaksanakan tupoksi atau semua visi misi Jakarta. Biarkan kami siap jadi model, jadi etalase untuk mempertahankan sebuah proses transformasi kesadaran hukum di seluruh Indonesia. Terima kasih. Bukan hamburger, ham. Ada beda Pak Menteri dan jajarannya, beda ham dan hamburger. Kalau saya memindahkan orang yang menduduki sungai, membuat rumah disewain, membuat reklamasi ilegal di sungai-sungai, waktu kami melakukan normalisasi, memindahkan ke rusun sekelas apartemen, itu disebut oleh aktivis itu melanggar HAM, itu jenis hamburger. Saya bilang, langsung saya bilang hamburger, bukan HAM. Jadi kalau melanggar HAM, orang datang baik-baik, mau minta izin, mau minta rumah, kita usir, kita nggak mau layani, itu melanggar HAM, hak asasi manusia, hak asasi warga DKI. Nah kami berusaha lakukan yang terbaik. Nah tentu saja kerjasama dengan Kanwil, bimbingan semua kami butuhkan supaya kita bisa ada menjadi kelurahan sadar hukum baik. Karena lurah sekarang adalah estate manager dan orang tua. Orang tua juga berarti mengajari untuk sadar hukum. Tapi kalau lurahnya sendiri kadang arti sadar hukum, nah ini butuh di training ini Pak. Karena kami juga menyiapkan pemain cadangan banyak di DKI.
juta apartemen ukuran 3 tahun pakai lift. Nah, sekarang saya lagi bikin sistem. Nah, saya harap kesadaran hukum ini juga bukan hanya kesadaran hukum untuk tertib. Kami sudah punya 5 tertib, Pak Menteri. Tertib buang sampah, tertib berlalu lintas, tertib berjualan PKL, tertib hunian, bahkan tertib demo. Kami sedang proses membeli kantor kedubes Inggris di Bundaran HI. Itu akan amannya supaya orang menyampaikan aspirasi. Yang depan Monas dari istana katanya jangan bilang tempat aspirasi di situ. Jadi nama tamannya tuh kami ganti namanya Taman Mandang Istana. Itu gara-gara terjemahan Inggris Palace View harus di Indonesia ini Mandang Istana. Kalau saya Palace View, wah keren juga kan. Tapi kita kan mesti bahasa Indonesia enggak, jadi Taman Mandang Istana. Nah, tentu kami berharap dari jajaran DKI semua kantor lurah harus dijadikan kantor lurah standar hukum, dan tentu harus juga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai orangnya apa gitu. Ya, kami pertama-tama terima kasih kepada Pak Menteri dan jajarannya untuk kerjasama yang baik selama ini. Jadi kami sampaikan kantor kami terbuka, bahkan segala peralatan kami terbuka untuk ditugasi apa saja yang Bapak Ibu dari Kemenkumham untuk kami lakukan. Kami punya 318 kantor pelayanan terpadu 1 pintu, dan kami juga buka satu rencana untuk membangun banyak apartemen sebetulnya. Jadi Bapak Ibu punya tanah banyak, hanya bicara soal kesadaran hukum ini. Kami juga ingin sekali pegawai atau lapas siapapun tinggal di tengah kota Jakarta, supaya kita gampang. Kami bisa kebijakan bagaimana orang yang tidak mampu beli rumah di Jakarta tapi kerja di Jakarta, dia bisa tinggal di rumah. Dan jauh lebih aman kalau saya membangun rumah susun itu, apartemen itu di tanah milik kementerian atau instansi atau TNI Polri. Kalau dibangun di tanah DKI, bisa-bisa saya jadi gubernur lagi, dijualin itu. Bisa 500 juta. dan para pendamping kembali. Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Bapak Yasona Lauli, yang terhormat para pimpinan tinggi media, staf khusus Menteri, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang terhormat Pak Sekda Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, cepat lengkap banyak banget soalnya. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi DKI, Bapak Dalan dan jajaran juga Pak. Pak Dalan. Oh iya, salah loh. Tadi Pak Endang. Nah ini nyontek tuh begitu tuh. Nyontek itu salah tuh Pak. Mohon maaf Pak. Para wali kota, bupati, camat lurah, hadirin undangan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, yang paling susah itu jadi pejabat ternyata baca yang terhormat sebetulnya. Kalau yang lain gampang, gak ada yang susah. Karena nggak perlu terlalu pintar, yang penting ototnya kencang. Kami ada 267 lurah. Kemarin yang mau ikut tes 940 ada Pak Sekda yang mau jadi lurah, karena semua demen jadi lurah. 30 juta lebih kira-kira mungkin orang demen ini jadi lurah. Mungkin nanti bisa kami belajar juga dari orang-orang yang sadar hukum kita jadi lurah. Itu sombongnya DKI lah, sombongnya begitu. Sebetulnya itu nggak ada yang aneh. Kami betul-betul ingin orang dibayar profesional supaya kerja baik.
Ini dalam rangka, saya dulu dengan Pak Menteri ini sama-sama Komisi 2. Saya kebetulan kalau beliau kan banyak terus pada MPR terus fraksi. Saya ini ditugaskan untuk mengurus undang-undang aparatur sipil negara. Saya timsil, saya juga sama beliau sama-sama anggota pada legislasi. Nah kami ingin sekali nanti PP yang keluar sebetulnya itu ASN, ada PNS dan P3K. Pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Nanti begitu PP keluar, lewat eselon itu cuma 1 dibuka orang luar, tapi sampai 2, 3, 4. Sehingga nanti benar 1 juta mau di pensiun dini tidak mau terima PNS lagi, memang arahnya begitu.